Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak dipertemukan secara langsung, tapi Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala dengan gratis, untuk dapat terus hidup dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan menjalankan rutinitas ibadah kita untuk bermanfaat terhadap banyak orang, untuk diri kita, untuk keluarga kita dan sekitar kita. Selawat dan salam kita perbanyak buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk salah satu dari umat beliau yang mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, pada pertemuan perdana ini di SAS SM Alam Rumbai, meskipun pertemuan kita lakukan secara daring, maka Bapak harapkan itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus semangat, untuk terus menggali hal-hal yang belum kita ketahui seperti itu. Baik, untuk pertemuan perdana ini sebelum kita mulai, terkhusus kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi lain. Semoga Allah angkat bencana yang ada di luar sana, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang lagi dilanda oleh bencana, yang ada di manapun berada, insyaallah. Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya mentoring. Dalam kegiatan saya sendiri kita ada apa itu mentoring, apa yang akan kita dapatkan di mentoring. Kita lihat, kita cek di video. Assalamualaikum. Hai guys, di sini gue dan teman-teman bakalan ngasih kalian info tentang mentoring. Mentoring merupakan salah satu tempat di mana kita bisa ngumpul bareng teman-teman dengan manfaat yang banyak banget. Di mentoring, kita bisa mendapatkan banyak banget pengetahuan tentang Islam, seperti mengenal Allah, mengidolakan Rasulullah, mengetahui hadis, serta berbagai tata cara hidup sesuai dengan pandangan Islam. Dan gak cuma pengetahuan Islam aja, di mentoring kita belajar pengetahuan umum lainnya seperti politik, sosial, yang membuat kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ada lagi yang seru, di mentoring kita bisa belajar membaca dan mengkaji Al-Quran lebih jelas dan mendalam. Dengan mentoring bisa membuat kita menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, tangguh, dan insya Allah termasuk dalam catatan malaikat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari mentoring, kita bisa menjalin ukhuwah yang erat, kayak gue dan teman-teman gue ini. Ya enggak? Nah, itu dia sekelumit kisah tentang saudara-saudara kita yang telah mengikuti mentoring, dan kita harapkan kita juga dapat meraih banyak hal dalam mentoring ini agar diri kita semakin terupgrade dan wawasan kita terhadap keislaman semakin bertambah, insyaallah. Baik, untuk pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang membaca Al-Quran. Nah, teman-teman hari ini udah baca Al-Quran belum? Nah, untuk lebih memotivasi itu semua, kita lihat lagi nih, apa sih keutamaan dari membaca Al-Quran? Mari kita saksikan. 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Namun sebelum kita memasuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like dan subscribe channel kami agar terus memperoleh update terbaru yang akan membagikan kepada Anda berbagai informasi menarik dan bermanfaat. 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Setidaknya ada 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang dapat kita peroleh. Namun, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Pertanyaan simpel yang jika jawabannya dikemukakan dengan jujur di depan umum akan membuat kita malu sendiri. Namun bersyukur kiranya jika seseorang yang ditodong dengan pertanyaan tersebut masih menjawab dengan rasa malu.
Celakanya, banyak muslim zaman sekarang yang bahkan tidak merasa malu lagi ketika ia tak lagi menghiasi hari dengan bacaan Al-Quran 1 ayat pun. Sebagai orang yang mengaku diri muslim, kesibukan demi kesibukan sering membuat kita lalai membuka, membaca, dan mentadabburi kitab suci umat muslim itu. Al-Quran hanya tergeletak di atas meja atau diam berdebu di tengah-tengah himpitan buku dalam lemari. Memang jika kitab suci Al-Quran itu jatuh dari tempatnya, segera sang pemilik rumah mengambil dan menciumnya sebagai tanda bukti cinta. Namun, ia tak berniat membuka dan membacanya. Ia kembalikan Al-Quran tersebut ke tempatnya sebagai pajangan yang melengkapi isi lemari. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan Al-Quran, maka ia seperti halnya rumah yang roboh. Maka dari itu alangkah meruginya seorang muslim yang jauh dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, apa saja keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang dapat diperoleh seorang hamba muslim? Mari kita simak video kita kali ini. Yang pertama, menjadi manusia terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mau menjadi manusia terbaik? Seorang murid yang pada hari pembagian rapot diumumkan oleh gurunya bahwa ia menempati peringkat 1 di kelasnya, tentu akan merasa bangga dan bahagia. Terlebih orang-orang yang masuk kategori manusia terbaik menurut Robnya. Karena kategori itu disematkan bukan oleh manusia, melainkan oleh zat yang menguasai seluruh makhluk. Yang kedua, mendapat pahala berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sungguh kita sudah rugi besar. Kita sudah melewatkan begitu banyak kebaikan, padahal pahala dari membaca Al-Quran itu sedang diobral. Bayangkan 1 huruf saja berpahala 1 kebaikan yang akan dibalas dengan pahala 10 kali lipatnya. Sedangkan untuk membacanya hanya memerlukan waktu sebentar saja. Namun sungguh mengherankan, kita tetap tidak mau mendekati obral besar ini. Yang ketiga, mendapat kebersamaan hidup dengan para malaikat yang suci dan mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal, dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Yang keempat, orang tuanya dipakaikan mahkota cahaya kelak di hari kiamat. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Hadis riwayat Hakim. Maka inilah bentuk bakti yang tinggi dari seorang anak pada kedua orang tuanya. Jika di dunia ia tidak pernah membalas kebaikan kedua orang tua dengan memberikan kesenangan hidup pada keduanya, maka balasan di akhirat ini lebih mulia. Di saat manusia lain tidak mendapatkan perlindungan dari azab Allah sedikit pun, kedua orang tuanya justru dimuliakan dengan hadiah mahkota cahaya yang sinarnya terang benderang bagaikan sinar matahari. Yang kelima, mendapat syafaat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat atau pertolongan dari azab Allah pada hari itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Maka kesempatan untuk mendapat syafaat itu terbuka lebar saat ini, yakni saat kaki kita masih berpijak di bumi ini. Maka gunakanlah kesempatan yang masih ada itu, jangan dibiarkan berlalu sia-sia. Yang keenam, dibanggakan oleh Allah di depan para makhluk lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, mendapat ketentraman hati dan curahan rahmat. Seperti yang disebutkan pada hadis nomor 6 tadi, orang-orang yang membaca dan mengkaji kitabnya akan dilimpahi keterangan dan curahan rahmat. Tenang dan tentramnya hati merupakan rahmat yang tak terkira di zaman yang serba panas dengan dunia seperti ini. Biarlah orang lain bergelut dengan kesibukan dunia yang membuat hati dan pikiran stres, sedangkan para pembaca dan pengamal Al-Quran hatinya akan selalu diliputi ketentraman. Yang kedelapan, mendapat kesembuhan dari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obatan, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang kesembilan, memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Yang ke-11, dikeluarkan dari kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya adalah nikmat yang sangat besar. Dikeluarkan dari kesesatan pada hidayah adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa ditukar dengan emas yang memenuhi seluruh dunia. Maka mengapa kita menyia-nyiakan kitab pembawa cahaya dalam kegelapan ini? Yang ke-12, menjadi bagian dari keluarga Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Demikianlah 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang bisa kita peroleh. Semoga kita semua selalu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia banyak hal tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan Bapak harapkan kita semua yang ada yang melihat video ini, termasuk Bapak tentunya, agar dapat meningkatkan bacaannya lagi. Mungkin yang biasanya satu hari satu halaman atau satu hari setengah halaman, setiap harinya semakin meningkat, insyaallah ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya silahkan teman-teman buat 20 list nama dari lingkungan teman-teman, apakah itu dari keluarga, sepupu ya, terus teman-teman di sekitar rumah atau teman-teman yang ada di sekolah. Silahkan buat 20 nama dalam sebuah kertas. Dari masing-masing nama dijabarkan 5 kebaikan. Dari satu nama dijabarkan 5 kebaikan yang pernah mereka lakukan terhadap teman-teman ya. 5 kebaikan yang pernah mereka lakukan terhadap teman-teman. Untuk apa? Untuk apa yang 20 nama ini? Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, untuk life skill kita pada pertemuan kali ini, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, kita akan melatih lagi yang namanya
tentang PBB kita, PBB dasar kita ya. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Ya, video tentang PBB dasar, dan Bapak pengen kita semua mempraktikkan itu, dan nanti silahkan dibuat videonya teman-teman sendiri dalam gerakan yang sama. Nanti video yang teman buat silahkan disirim ke grup kita masing-masing atau di grup Ranger SM Alam Rumai. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup dulu, sekian pertemuan kita, dan Bapak harapkan mari kita tingkatkan lagi ibadah kita. Jangan lupa semakin hormat kepada orang tua yang berada di rumah. Silakan lakukan apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua, dan jangan lupa niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.